Salam jumpa dengan saya, Pendeta Makmur Situmeng STH, dalam program Janji Manis. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, baik di kota, di desa, di dusun, baik pun di tepi pantai, baik pun di gunung-gunung. Pada hari ini saya akan membacakan renungan firman untuk kita, yang saya ambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Hikmat Allah dan hikmat manusia, supaya kita dalam belajar tentang hikmat, apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita, hikmat Allah ataukah hikmat manusia. Saya akan bacakan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Puji nama Tuhan. Itu saudaraku, di dalam kehidupan kita ini yang namanya hikmat, supaya kita akan selalu memakai hikmat daripada Allah. Jangan kita melakukan hikmat yang daripada manusia. Kalau kita melakukan atau menjalankan hikmat daripada manusia, kita akan kecewa, saudaraku. Kenapa akan saya katakan seperti itu? Kita akan kecewa daripada firman yang saya bacakan ini, supaya kita mengetahui hanya penyelamat di dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, saudaraku, dimanapun kita berada, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan melakukan dan menjalankan hikmat daripada Tuhan. Kalau hikmat daripada manusia hanya sebentar, saudaraku. Kita jangan ada mengadukan, karena kita sudah berpikir saudara kita, di mana saudara kita ada yang terkaya, kita mengharapkan itu, ternyata itu tidak bisa menolong, saudaraku. Hanya kita memanggil Tuhan Yesus yang untuk di dalam kehidupan kita, supaya kita tertolong di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di dalam rumah tangga, baik itu untuk anak kita, baik itu untuk atasan kita, kalau kita seorang yang dalam pekerjaan, kita supaya melakukan hikmat daripada Tuhan di dalam kehidupan ini, karena kita akan belajar dari hikmat daripada Tuhan. Karena di sini sudah dikatakan ada dua yang mau saya sampaikan untuk saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, yaitu baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan meyakinkan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itu yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Ternyata kalau saya hanya bermanis-manis menyampaikan firman dari depan sini, saudaraku, janganlah melihat kepribadianku, janganlah melihat saya, tapi mendengarkanlah firman Tuhan, dimasukkan di dalam hati yang paling dalam. Ternyata hanya Tuhanlah yang sanggup, hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita, di dalam perekonomian kita, di dalam sakit penyakit. Apa yang mau kita panggil? Siapa yang mau kita panggil? Apakah kita panggil saudaraku? Apakah kita panggil tetangga kita? Tidak, saudaraku. Satu-satunya yang kita akan panggil itu di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang dalam pada diri kita, itu hanya Tuhan satu-satunya, tiada yang lain. Supaya kita di dalam hikmat untuk manusia ini melakukan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus, tiada yang lain, saudaraku. Hanya itu yang mampu menolong di dalam kehidupan kita, baik kita di dalam merasakan sakit penyakit, apalagi kita, saudaraku, dalam kehidupan zaman sekarang ini yang banyak kita dihimpit perekonomian, gejolak perekonomian kita tidak bisa memprediksi. Tapi kalau kita sudah berkhidmat kepada Tuhan, Tuhan bisa menjawab semuanya itu dimanapun yang kita akan lakukan, dan dimanapun yang akan kita cari, pasti jawaban ada daripada Tuhan. Hanya kita memanggil Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah di dalam rumah tangga kita, yang hadir di tengah-tengah di dalam pribadi kita, supaya kita benar-benar ditolong oleh Tuhan Yesus. Jangan kita minta pertolongan kepada yang lain selain daripada Yesus. Itu, saudaraku, yang perlu kita imanin di dalam kehidupan kita. Walaupun seperti ini yang saya sampaikan firman, tapi saya yakin dan percaya
Tuhan Yesus yang bisa menolong saudaraku di dalam problem-problem apapun dalam kehidupan ini. Supaya saudaraku mengimani apa yang bisa saya sampaikan ini. Karena saya dari depan sini, dari program Janji Manis ini, bukan menyampaikan dengan manis-manis, dengan mulut, tapi hanya kekuatan roh yang bisa menyapa, yang bisa menyentuh hati saudaraku. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pada hari ini saudaraku, dimanapun saudaraku berada. Supaya saudaraku mengimani firman ini. Karena ini firman daripada Tuhan. Untuk hikmat kehidupan kita yang benar-benar hikmat itu yang kita minta pertolongan daripada Tuhan. Itu saudaraku. Akan saya sampaikan pada saudaraku yang kekasih. Di dalam hikmat supaya kita memanggil Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain kita panggil di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan satu-satunya menolong kita. Puji nama Tuhan. Itu yang bisa saya berikan renungan singkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa untuk saudaraku yang mendengar dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di siang hari ini ya Tuhan. Baik pun pada hari ini ya Tuhan, dimanapun saudara-saudaraku yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, berkati mereka Bapa, yang mereka dalam sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan, yang di dalam problema-problema dalam kehidupan diangkat oleh Tuhan semua problem mereka. Hamba yakin dan percaya tiada mustahil bagi Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih sudah mendengarkan program Janji Manis. Sampai jumpa program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.